Hai, aku Niko. Di sini aku akan cerita tentang gimana caranya aku mengelola keuangan pribadi aku. Aku di sini hanya bercerita dan bukan untuk mengajari. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu total pengeluaran yang kita butuhkan saat ini. Kayak misalnya, kuota internet per bulan berapa? UKT, jika diestimasikan Anda mengeluarkan biaya per bulannya, itu berapa yang Anda bayarkan? Saya seorang mahasiswa sekaligus pekerja, ya, kebutuhan saya cukup banyak. Oleh sebab itu, saya rincikan dengan detail semua pengeluaran saya yang saya butuhkan selama 1 bulan. Setelah kita tahu total pengeluaran yang kita butuhkan selama 1 bulan, maka itu bisa kita anggap sebagai standar kehidupan kita dan sebuah batasan di mana kita harus mengeluarkan duit. Karena jika tidak dibatasi, maka keuangan pribadi kita bakal kacau. Oke. Itu yang pertama, kita harus tahu total pengeluaran yang kita butuhkan. Sekarang, yang kedua adalah saya selalu menyisihkan dari total pengeluaran itu, total pengeluaran yang saya butuhkan itu, 10% untuk dana darurat. 10%-nya itu saya pertimbangkan begini loh. 5% saya anggap sebagai pengeluaran yang bakal terjadi, yang tidak terduga. Kita nggak tahu kedepannya kita pasti ada pengeluaran yang kita tidak duga, yang kita tidak anggarkan, itu pasti. Kemudian yang kedua, ada resiko inflasi, di mana ada kenaikan harga, mungkin kenaikan sebagian besar komoditas yang kita butuhkan di dalam anggaran pengeluaran kita tersebut. Itu yang kedua. Maka saya mengantisipasi berbagai resiko kemungkinan anggaran pribadi saya yang saya keluarkan di dana darurat tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah saya mengetahui total pengeluaran yang saya butuhkan per bulan dan membuat anggaran dana darurat, saya pastinya, nah ini yang paling penting sih, ini adalah sebuah step jika kita ingin menjadi seseorang yang berkembang secara signifikan di dalam keuangan kita. Nah, kita perlu untuk mengalokasikan sebagian besar anggaran kita untuk saving dan investment. Taktik, saya percaya taktik perang, di mana pertama-tama kita harus memperkuat defensif terlebih dahulu. Kita perkuat defense kita, baru kita menyerang secara brutal. Kita sebagai seorang yang usianya masih muda, masih produktif, memang harus agresif dalam mencari kekayaan, dan saya percaya hal itu. Oke, kita lihat di sini. Saya mengeluarkan 30% untuk physical capital, 30% untuk human capital, dan 30% untuk financial capital. Tapi di sini teman-teman tahu nggak apa itu physical capital, apa itu human capital, apa itu financial capital? Nah, aku akan cerita di sini. Physical capital adalah semua peralatan atau hal yang bisa kita anggap aset yang dapat mengefisiensikan pengeluaran kita sehari-hari, atau alat yang dapat meningkatkan produktivitas kita dalam mencari income. Misal, kita beli laptop. Nah, itu sebuah physical capital. Mengapa? Karena laptop memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan secara efisien sehari-hari. Ataupun kita beli motor. Jangan salah, motor di sini tidak selalu dianggap sebagai barang konsumtif, melainkan motor di sini sebagai alat mobilitas yang membuat kita efisien dalam bekerja sehari-hari. Nah, lalu kita masuk ke human capital. Apa itu human capital? Nah, human capital adalah gimana caranya dirimu dapat memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam dirimu untuk mendapatkan income yang lebih. Bisa dibilang human capital itu kayak skill kalian. Seberapa mampukah diri kalian dan seberapa besarkah value kalian di dalam market sehingga bisa mendatangkan banyak income. Nah, ini perlu ditingkatkan. Misal kalian kayak ikut kursus, suatu kursus kayak kursus bahasa atau kursus tentang teknologi dan lain-lain, banyak lah. Intinya yang bisa memungkinkan diri kalian meningkatkan potensi diri dan mendapatkan income. Lalu yang ketiga, ada financial capital. Nah, financial capital ini apa sih? Financial capital ini, kalian menaruh uang kalian di instrumen investasi, di instrumen keuangan, agar kekayaan kalian dapat tetap terjaga dan kekayaan kalian yang sekarang dapat melawan lajunya inflasi. Kalian tahu bahwa inflasi adalah kenaikan harga di sebagian besar komoditas di dalam waktu yang sama. Nah,
Untuk melawan tingkat inflasi, kalian perlu melakukan investasi untuk mempertahankan kekayaan kalian dan mengembangkan kekayaan kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel yang saya buat, saya mengalokasikan pendanaan saya, anggaran biaya saya 90% untuk saving dan investment dan 10% untuk dana darurat. Dan sebelum saya mengalokasikan pendanaan tersebut, saya menetapkan dulu yang namanya tingkat pengeluaran saya, total pengeluaran yang saya butuhkan saat ini per bulannya. Itu yang paling penting, yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting sekali adalah, mungkin kalian teman-teman sering mendengar konsultan keuangan merekomendasikan 50%, 20%, 30%. 50% katanya untuk kebutuhan, 20% katanya untuk keinginan, dan 30% katanya untuk tabungan. Itu mungkin relate ketika income kita kecil, di angka 2 jutaan atau 3 jutaan atau 5 jutaan, bahkan 10 jutaan masih relate sih hal itu. Tapi bayangkan kalau Anda suatu saat bisa jadi seorang dengan income 100 juta. Apa nggak sayang 50 juta untuk kebutuhan, 20 juta untuk keinginan, dan 30 juta untuk investasi? Coba pikirkan baik-baik. Hal itu adalah hal yang sangat kuno di era sekarang. Yang perlu Anda perhatikan adalah savings rate dan spending rate. Spending rate, apa sih kedua hal ini? Nah, savings rate ini adalah seberapa persen kemampuan kalian dalam menyimpan dana kalian untuk saving dan investment. Nah, di sini kita lihat kemampuan saya, ya ini sebenarnya bukan kemampuan asli saya, karena income saya sendiri masih jauh kecil di bawah ini. Tapi ini adalah impian saya sih, untuk mencapai income sebesar ini. Karena ketika saya mencapai income sebesar ini, saya rasa saya telah lega secara ekonomi. Ini kita bisa lihat bahwa saving rate saya adalah 47,36% dan spending rate saya adalah 52,63%. Nah, hal yang saya mau adalah memperkecil spending rate dan memperbesar savings rate saya secara perlahan. Nah, target saya adalah memperbesar savings rate sampai ke 80%. 20%-nya di spending rate. Saya punya impian tuh, ya semoga aja ke depannya spending rate saya bisa 20% dan savings rate saya jadi 80%. Tidak ada salahnya kita memiliki goals, memiliki impian. Kita harus optimis karena kita masih muda, masih produktif, dan masih banyak tenaga untuk melakukan segala hal.